Jesslyn. Shalom Josephine. Halo, shalom do Valerie, Valerie ke ibadah yuk. Shalom Iris, Shalom Jolin, Shalom Michelle. Yuk ibadah yuk. Shalom Richie. Shalom Steve. Halo Aaron, halo Elisa. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik ya tentunya. Oh iya, Aaron sama Elisa, kakak kok nggak pernah lihat kalian di ibadah Zoom ya? Ayo mulai minggu depan join ya di ibadah Zoom. Oke? God bless you. Shalom Hana, Shalom Perlita, Shalom Giselle, God bless you. Shalom. Hai Joken, hai Kaleb, apa kabar? Ada sukacita? Kakak rindu loh sama kalian. Rindu sudah lama nggak sekolah minggu ya, nggak ketemu. Tapi kakak selalu berdoa buat kalian supaya kalian tetap sukacita di dalam Tuhan. Oke, kakak tunggu ya untuk selalu rajin sekolah minggu, rajin ibadah Zoom sekolah minggu juga. Oke, bye-bye, God bless you. Shalom Resi dan Billy. Shalom juga Dian. Shalom Selin, Shalom Sheryl. Gimana kabarnya kalian? Pasti luar biasa ya. Ayo, jangan lupa harus rajin untuk selalu ikut ibadah online ya. Dan juga selalu hadir di ibadah Zoom supaya kita bisa saling menyapa. Oke? Dadah, Tuhan memberkati. Shalom Darlin, Shalom Jonathan Alim. Kak Liliati berharap kalian tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggunya ya. Kak Lili juga berdoa Darlin dan Jonathan Alim bertumbuh, semakin bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus love you. Shalom Semi Michael Awe. Shalom Dave. Shalom Nicholas. Shalom Elo. Shalom Hugo. Shalom Samuel. Shalom. Shalom Gracious. Shalom Esther. Shalom Princess. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Jangan lupa ya, tetap semangat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Cliff, Shalom Kenny. Kak Oni mau kasih tahu. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Hai, Shalom Owen, Gladys and Kevin. Apa kabarnya kalian? Ada sukacita ya? Kakak percaya kalian dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Bless you, love you. Muah muah. Halo Jesse. Halo Fiji. Halo Fania. Shalom Jason, Shalom Kinan, Shalom Breakfast. Shalom Kimberly, Shalom Kimora. Shalom Pres, Shalom Peter, Shalom Johan. Shalom Max. Shalom Jojo. Shalom Stephen. Shalom Brian, Shalom Darren. Shalom Kredi, Shalom Krison, dan juga Shalom Israel. Halo Kevin, Milka, Rahul, sehat selalu ya, Tuhan Yesus berkati. Hai, Shalom Okta, Shalom Kevin. Shalom Marvin, Kevin, Belva. Tuhan berkati.
Halo Alin. Halo Daniel. Shalom. Shalom. Rigo, Lisa, Maxi. Selamat beribadah anak-anak. Shalom Miracle, Shalom Rara, Shalom Tata, Shalom Jason. Hai hai. Hai Kenjiro, hai Kintaro. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom Timothy. Hai Ben. Shalom Rekan. Shalom Nini. Shalom Kalen. Shalom Gege. Shalom Nael. Shalom, Andra, Keyas, Brayden. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kristo. Shalom Dodo. Shalom Lia. Shalom Jidan, Shalom Juna, Shalom Abel. Shalom Albert, Shalom siapa yang kemarin? Shalom Aaron, Shalom Albert, Shalom Ardiel. Hai Rea, hai Rafa, salam semua. Salam Fian, salam Sarah. Shalom Kaisa. Shalom Bagas. Puji Tuhan, ketemu adik lagi. Salam Neva. Salam Nathan. Salam juga buat Adam, buat Yosef, dan buat Excel. Halo Anggo, halo Kisah. Adik-adik, jangan lupa ya, tetap rajin ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Nah, kakak-kakak tadi semua sudah menyapa adik-adik. Karena kakak-kakak rindu sekali dengan adik-adik. Kita rindu untuk bisa bertatap muka lagi seperti dulu. Tapi sementara perjumpaan kita ini lewat Zoom dan YouTube ya. Adik-adik harus rajin ikut Zoom untuk kakak-kakak, kerinduan kakak-kakak ini bisa terobati semuanya. Mau adik-adik? Ya, kita sungguh-sungguh berdoa supaya tahun depan kita bisa beribadah tatap muka lagi. Dan kakak-kakak semua juga berdoa untuk adik-adik supaya tetap sehat, supaya tetap dalam lindungan Tuhan, dan yang terpenting tetap rajin untuk beribadah. Immanuel, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. God bless you all. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pasti luar biasa, Kak. Apalagi Kak, Ya. kita mau menyambut Tahun tahun baru. baru. Kita mau meninggalkan tahun 2020, kita mau sambut tahun 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mulai sekolah minggu dulu ya. Sekarang kita lipat tangan dan tutup mata. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bersuka cita, mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau serahkan sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau ada menyertai setiap kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang bersuka cita, kita bangkit berdiri. Kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekarang kita mau mendaki ya adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Siapa adik-adik yang bersuka cita? Kak Melisa bersuka cita, Kak Seri bersuka cita enggak? Bersuka cita sekali, Kak. Iya adik-adik, apalagi kalau tahun baru itu identiknya pesta ya Kak ya? Iya. Nah, tapi jangan lupa adik-adik, kita mau menyambut tahun baru ini bersama dengan siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi pestanya pasti bisa lebih meriah lagi ya. Wah, luar biasa. Sebelum kita dengar firman, mari kita tundukkan kepala, kita mau sungguh-sungguh menyanyikan pujian buat Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang
bagiku, Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari kita sembah Tuhan, naikkan pujian-Mu. Kami bersyukur Tuhan, yang Immanuel, yang selalu beserta kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel Tuhan. Engkau menyertai kami dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bila saat ini Tuhan kami rindu mendengar sebagian firman-Mu, urapi hati kami adik-adik yang akan mendengar firman-Mu, juga urapi kakak kami yang akan mengajar, supaya apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh disampaikan dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, Amin.
Shalom adik-adik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kalau sampai hari ini adik-adik masih bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu, itu artinya kita semua masih berada dalam keadaan yang baik. Karena Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin ya adik-adik. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Immanuel. Dari zaman Perjanjian Lama, Allah terus-menerus mengingatkan manusia tentang janji-janjinya. Allah mengirimkan juru bicaranya atau utusan-utusannya untuk menjadi wakil Allah berbicara kepada manusia. Dan kita mengenal utusan-utusan itu atau wakil-wakilnya dengan sebutan nabi. Salah satu nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel." Setelah itu ratusan tahun kemudian, seorang laki-laki muda tampak kebingungan karena Maria, tunangannya, sedang hamil. Karena itu seorang malaikat datang kepadanya dalam mimpi untuk membuatnya yakin. Malaikat itu berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Kejadian itu membuat firman yang pernah dikatakan oleh seorang nabi digenapi atau terlaksana. Matius 1 ayat 22 berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik, mungkin kita semua tidak pernah membayangkan bahwa tahun 2020 ini bakal seperti ini. Kita harus mengalami sebuah pandemi global, cara berhubungan sosial, bersekolah, beribadah dengan cara yang sangat berbeda. Sebab musuh kita tidak terlihat, yaitu virus. Tetapi saat ini Kak Dedi mau sampaikan juga kabar baiknya. Tuhan kita juga tidak terlihat adik-adik, tetapi Dia maha kuasa, Dia maha hadir, Dia maha tahu, dan Dia maha segalanya. Dan Dia selalu menyertai kita anak-anaknya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus belajar untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan menolong kita. Nah, sekarang Kak Dedi mau memberikan sebuah contoh di dalam firman Tuhan, sebuah kisah yang bisa mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan itu menyertai dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam meresponi penyertaan Tuhan itu. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 14, namun kita akan fokus pada ayat 22 sampai 33. Cerita ini bukanlah cerita yang asing buat kita adik-adik, karena sering sekali kita dengarkan, sering sekali kita baca kisahnya, yaitu tentang kisah Yesus berjalan di atas air. Tetapi firman Tuhan ini selalu menguatkan kembali ketika kita sedang mengalami suatu ketakutan atau kekhawatiran. Di ayat 28 sampai 30, ayat 28 dikatakan, "Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, 'Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.' Ayat 29 kata Yesus, 'Datanglah.' Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus." Kak Dedi ulangi.
Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dari ayat di atas kita tahu bahwa Petrus sempat atau pernah berjalan di atas air. Menarik sekali adik-adik bahwa permintaan Petrus untuk bisa berjalan di atas air seketika itu juga dikabulkan oleh Yesus. Dan Petrus mampu. Lalu apa yang menyebabkan dia tenggelam? Kalau kita perhatikan kalimat ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Pesan yang menarik di sini adalah saat kita tetap berfokus kepada Yesus, bukan suatu yang mustahil untuk kita merasakan mujizat dan kuasanya dalam hidup kita. Ketika masalah datang menerpa kita seperti badai dan petir yang menakutkan, kita diajarkan melalui firman Tuhan ini untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia adalah Allah yang berkuasa. Tetaplah percaya dan teguh dan biarkan Allah bekerja untuk menolongmu menghadapi masalah atau beban hidup ini. Sebaliknya, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan dan kita lebih fokus kepada masalah kita, kesusahan kita, kesulitan kita, kita akan mulai takut. Dan kalau kita mulai takut dan kita ragu, maka kita akan tenggelam dalam masalah itu. Dan kita jadi tidak berdaya, adik-adik. Ya. Jadi poinnya di sini adalah kita harus tetap fokus kepada Tuhan, kita tetap waspada. Jangan sampai badai hidup itu menenggelamkan kita. Tetapi kita percaya bahwa Yesus sanggup membuat kita berjalan di atas air masalah. Kemudian di ayat 31 sampai 32, ayat 31 firman Tuhan berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat ini menceritakan bahwa setelah Petrus tenggelam dan Yesus menolongnya, mereka kembali ke perahu dalam kondisi tetap ada badai. Angin badai yang mengeringkan itu baru reda setelah mereka naik ke perahu. Dan ini menceritakan bahwa saat kita menghadapi badai itu, Yesus mengulurkan tangannya, memegang kita, lalu berjalan bersama kita. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi kita harus sadar bahwa dalam setiap masalah kita, Yesus itu senantiasa beserta kita dan pasti akan menolong kita, adik-adik. Bukannya seketika itu juga masalah itu akan hilang, tetapi janji penyertaan Yesus adalah Ia akan selalu bersama kita melewati lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tidak ada ayat yang berkata bahwa Tuhan akan menghilangkan lembah kekelaman itu. Tidak ada ayat yang berkata bahwa setelah kita ikut Yesus, kita akan selalu hidup enak karena bebas dari masalah. Tetapi yang benar adalah Allah memberi kita kekuatan dan jalan keluar untuk melewati masalah itu. Amin, adik-adik ya. Kak Dedi berharap bahwa di tahun 2020 ini, ketika kita mengakhiri tahun 2020 ini, kita harus tetap yakin dan percaya selama 1 tahun ini dengan penuh ucapan syukur, kita sadar bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, adik-adik. Kita mau akhiri tahun ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kelegaan dan kelepasan, bahwa kita bisa mengakhiri tahun 2020 yang sulit ini, meskipun sulit, tetapi kita tetap memiliki Tuhan dan memiliki sukacita dari Tuhan Yesus. Dan kita mau masuk di tahun 2021 juga bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kita tahu hanya bergantung kepada Tuhan saja kita sanggup melewati hari-hari kita.
Kita sanggup melewati minggu-minggu kita dan kita sanggup melewati bulan dan tahun yang akan datang. Adik-adik, sekali lagi Kak Dedi ingatkan bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Kita percaya Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dan Dia akan memberkati kita dan menolong kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami di tahun 2020 ini. Kami percaya Tuhan pasti akan menyertai kami di tahun yang baru, tahun 2021. Dan kami juga tahu, kami yakin bahwa Tuhan itu terlebih rindu untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati studi mereka, berkati pertumbuhan, berkati kesehatan, berkati keluarga besar, berkati orang tua mereka semua satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Dan kiranya kasih Tuhan yang sempurna itu, karunia Tuhan yang besar itu senantiasa memberikan penghiburan kepada setiap adik-adik yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, kasih karunia melimpah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat sama-sama kakak katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Kami kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat TSEKI. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik hebat! Sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau dapat juga men-scan barcode sebagai berikut. Kami akan mengadakan ibadah Zoom sekolah minggu. Buat adik-adik yang rindu bergabung, dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu di tempat kalian masing-masing. Untuk video ini jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati.